Kalau kita meragukan sedikit daripada kehidupan atau cerita akhirat, berarti kita bukan orang yang beriman di mata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wajib untuk kita beriman yaumil akhir. Wa may yata'allaq bi yaumil akhir. Wajib kita imani, wajib kita percaya. Apa arti iman? Harus meyakini sepenuhnya, sesungguhnya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Kebahagiaan kita di tangan Allah. Dunia dan surga kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perjalanan panjang di kuburan, di alam barzakh, kita lebih lama hidup di sana daripada kehidupan di dunia. Belum lagi nanti di hari kebangkitan, di situ dahsyatnya keadaan hari kiamat luar biasa. Hatta orang kafir pun tidak kuat melihat keadaan hari kiamat sampai meminta dipindah secepatnya ke neraka daripada keadaan tersebut. Belum lagi antara hisab, belum lagi mizan, belum lagi yang itu semuanya, seluruhnya itu perjalanan yang sangat panjang. Hari kiamat cuma satu hari. Namanya hari kiamat cuma satu hari. Tapi hari kiamat yang satu hari itu dilalui oleh mereka seakan-akan 50.000 tahun. Belum hisabnya. Itu satu harinya seperti 50.000 tahun. Belum hisab, belum mizan. Itu suatu yang sangat panjang yang kita lalui. Yang hanya amal soleh yang membuat kita tenang. Hanya amal soleh yang membuat kita di saat itu kita aman. Hanya amal soleh yang membuat kita senang. Hanya amal soleh yang membuat kita bahagia. Kalau kita enggak punya amal soleh, yang kita bawa adalah dosa dan dosa, maka kita akan terus merasakan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari kuburan, belum nunggu hari kiamat. Dimulai dari kuburan sudah akan ada azab kubur di situ. Belum lagi hari kiamat. Belum lagi seterusnya. Naudzubillah kalau sampai masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang pasti, ini sesuatu yang akan terjadi. Ini bukan dongeng. Kalau kita meragukan sedikit daripada kehidupan atau cerita akhirat, berarti kita bukan orang yang beriman di mata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wajib untuk kita beriman yaumil akhir. Wa may yata'allaq bi yaumil akhir. Wajib kita imani, wajib kita percaya. Apa arti iman? Harus meyakini sepenuhnya, sesungguhnya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Kita ada keraguan. Masa sih Allah ada? Masa sih Allah itu Tuhan? Masa ada Tuhan? Masa kita berarti murtad, kita bukan nggak beriman kita. Begitu juga iman-iman yang lain, itu kan iman kepada Allah. Begitu juga yang wajib kita imani, iman kepada Nabi, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Kita ragu di dalam satu di antara yang sudah kita imani, ragu aja sudah membuat kita keluar dari lingkaran iman. Termasuk diantaranya wajib kita percaya 100% tanpa ada keraguan akan terjadinya hari kiamat dan apa yang terkait dengan hari kiamat, daripada al-hisab, daripada al-mizan, daripada tatayuri suhuf, daripada catatan amal yang semua amal perbuatan kita termaktub, tertulis di dalam catatan buku kita tersebut, daripada nanti sirat, daripada surga, daripada neraka. Kalau ada yang meragukan adanya surga, ada yang meragukan adanya neraka, berarti dia bukan orang yang beriman. Tapi setelah kita meyakini bahwasanya kita akan melewati itu semuanya, harusnya kita nggak akan pernah lagi berbuat dosa. Harusnya kita semangat untuk beramal soleh. Kita ingin menambah, kita ingin membawa amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Karena kita punya kesempatan yang singkat. Kita punya kesempatan yang hanya beberapa tahun akan kita tinggalkan alam dunia ini. Selanjutnya yang menentukan amal kita, amal kebaikan. Amal kita ini hanya kita bisa lakukannya di dunia. Kuburan nggak bisa sholat lagi. Sudah mati nggak bisa ngaji lagi. Walaupun ada di antara mereka yang Allah muliakan bisa ngaji di dalam kuburannya, bisa sholat di dalam kuburannya, tapi nggak dicatat sebagai pahala lagi, sudah nggak ada pahalanya sudah. Di sini nih saatnya kita bisa ya menambah pahala, menambah ibadah, menambah kedudukan di surga kita, menambah kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tempatnya di dunia. Makanya dikatakan oleh ulama, dunia itu lebih penting daripada akhirat. Kenapa? Karena yang menentukan akhirat di mana? Dunia. Yang menentukan kehidupan kita di akhirat itu bagaimana? Yang menentukan dunia. Intinya dunia yang lebih penting, yang harus kita pikirkan. Karena kalau kita nggak mentingkan dunia, kita mikirnya akhirat, baru di akhirat baru kita sadar, terlambat sudah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa
ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunna 'ainal yakin summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ya, semuanya seakan-akan kita masih meragukan apa yang akan terjadi, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas di sini, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalian dibuat lalai daripada kehidupan akhirat, dibuat lalai daripada kematian karena apa? Takasur fid dunya, memperbanyak dunia, berlomba-lomba dalam urusan dunia, semuanya sibuk dengan dunia. Itu yang membuat kita lupa daripada akhirat. Sampai kapan mereka itu ingat dan sadar akan hakikat akhirat? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah zurtumul maqabir, bukan ziarah kubur, enggak. Kalau dia sudah masuk ke dalam kuburan artinya sampai mati. Ketika sudah mati baru dia sadar, ya Allah, ternyata begitu mahal satu nilai tasbih, satu nilai tahlil, satu nilai kita membaca Allahu Akbar, satu nilai daripada kita membaca la ilaha illallah itu sangat-sangat berharga. Kita mengucapkannya bisa sekarang la ilaha illallah, kita bisa membaca subhanallah, kita bisa membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat mati nggak akan bisa lagi. Mayit yang sudah mati keinginannya kembali lagi ke dunia sangat kuat, bahkan berani menebusnya dengan harta semuanya. Kalau dia punya harta semuanya akan diberikan, hanya demi hidup 5 menit untuk sholat 2 rakaat, hanya untuk hidup demi membaca la ilaha illallah, hanya hidup kembali untuk sedekah, hanya hidup kembali untuk mengaji. Tapi apapun yang akan diberikan Allah nggak akan kembalikan. Hatta idza jaa ajalun fala yastakhirun wa yastaqdimun. Ya rabbi irji'uni la'ali a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kalau sudah datang ajalnya, masing-masing mayit akan mengatakan, rabbi irji'uni, kembalikan aku ke dunia, mau itu baik mau itu jelek. Kalau yang baik kembali, ingin kembali ke dunia, kenapa? Padahal dia orang baik, ingin nambah amal. Sebanyak-banyaknya amal manusia, tetap manusia akan meminta, mengharap lebih banyak lagi daripada yang sudah dilakukan. Yang paling banyak amal ibadahnya, tetap kalau mati dia berharap lebih banyak lagi, karena dia tahu itu yang sangat menguntungkan di akhirat nanti. Masing-masing ingin lebih paling tinggi di kedudukannya, paling banyak amal ibadahnya, paling banyak celengan akhiratnya, celengan pahalanya. Apalagi yang jelek, bagaimana menyesalnya ketika mati, ingin kembali, ya Allah kembali, ingin apa? Taubat. Kalau yang jelek, yang banyak maksiat, ingin kembali di dunia ini untuk apa? Bertaubat kepada Allah, berubah, tapi nggak bisa. Keadaan jangankan sudah mati, sudah di kuburan. Fir'aun aja ketika sudah sakaratul maut sudah bertaubat kepada Allah, sudah beriman kepada Allah, tapi nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Sudah sakaratul maut. Ketika sudah saat itu sudah nggak diterima taubat seseorang. Maka disinilah ayo kita taubat kepada Allah, perbaiki niat yang baik, kita sesali semua maksiat, kita sesali semua perbuatan yang tidak baik, dan kita niatkan tidak mengulangi lagi selama-lamanya dengan niat yang mantap. Kita hadirkan dalam hati betul-betul anak ingin menjalani kehidupan dunia ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kebaikan-kebaikan, dengan cari pahala sebanyak-banyaknya. Ya, al-umur qasir, umur kita pendek, ya singkat, wal marahil tawila, sedangkan perjalanan sangat panjang, dan di situ adalah banyak rintangan-rintangan yang sulit, yang mengkhawatirkan, yang mengerikan, yang dahsyat, yang semuanya itu akan kita lewati satu persatu. Kita nggak tahu nanti kita mati apa ketemu lagi atau tidak, berkumpul lagi atau kita, ya semuanya menentukan amal soleh kita, bukannya menentukan kedekatan di dunia. Mungkin di saat di dunia dua orang saling dekat, sangat dekat, tapi di saat sudah mati mereka nggak akan pernah ketemu lagi. Bisa jadi yang jauh mereka akan kumpul di akhirat. Nah, inilah yang menentukan adalah amal soleh. Oleh karena itu kita harus yakini bahwasanya kebaikan itulah yang membuat kita bahagia. Kalau sudah kita yakin bahwasanya kebaikan itu yang membuat kita bahagia, yang membuat kita tenang dan aman di akhirat, maka kita akan semangat, ya Allah, anak akan nambah amat, jangan sia-siakan waktu. 1 menit berlalu itu sangat berharga. 1 menit berlalu bisa ente gunakan sebenarnya saat itu bisa membaca qul huwallahu ahad 12-13 kali. Padahal 3 kali kita membaca qul huwallahu ahad pahalanya seperti membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Kita bisa membaca sholawat kepada Nabi yang pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dalam keadaan khusyuk tidak khusyuk, adab tidak adab,
pasti diterimanya oleh Nabi kita. Baca sholat kepada Nabi SAW berarti nambah amal pahala kita di catatan kita. Kita baca subhanallah subhanallah pulang dari masjid ke kamar atau dari kamar ke masjid, tambah subhanallah subhanallah, tambah istighfar untuk menghapus dosa-dosa kita, nambah amal, terus jangan disia-siakan waktu, jangan ada waktu yang kosong, yang nantinya waktu yang kosong itu akan membuat mereka akan menyesalinya. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, la yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim la yaskunullah ta'ala fiha. Tidaklah nantinya penduduk surga menyesali sesuatu yang penyesalannya sangat besar. Ahlu surga menyesal ini, semuanya menyesal. Kenapa yang mereka sesali ahlu surga? Ala sa'atin marrat bihim wa la yaskunullah ta'ala fiha. Karena mereka pernah di dunia melewati waktu mungkin 1 jam, mungkin lebih kurang dari 1 jam, apalagi lebih dari 1 jam, tapi mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Itu akan disesali. Yang menyesalnya mereka, kalau misalnya di saat itu ada kematian lagi, dari nyesalnya yang luar biasa akan mati mereka karena penyesalan yang besar. Tapi nggak ada kematian lagi nantinya ketika sudah di akhirat. Yang ada hidup selamanya, yang ada hidup di surga selamanya, yang ada hidup di neraka selama-lamanya. Di surga selama-lamanya akan merasakan nikmat, akan merasakan kelezatan makanan, merasakan kenikmatan kebun yang indah, merasakan sungai-sungai surga yang indah, merasakan kedekatan dengan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, kedekatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Di surga ya, kita menikmati itu semuanya selama-lamanya tanpa dibatasi oleh Allah. Bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, selama-lamanya ente nikmati. Walaupun ente ibadah sama anak cuma 60 tahun di dunia, anak kasih ente kenikmatan ini selama-lamanya. Apa yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi yang masuk neraka, naudzubillah, apalagi tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selama-lamanya kekal di neraka. Yang masih ada iman maka dirasakan nantinya kedahsyatan yang betul-betul dahsyat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu 1 hari dilalui tapi dilaluinya seperti 1000 tahun lamanya. Nabi SAW menggambarkan siksaan neraka itu seperti seseorang yang nantinya disiksa oleh Allah SWT di neraka dengan dipaksa untuk memakai sepatu yang terbuat dari besi yang dibakar dengan api sehingga sangat panas sepatu besi tersebut. Dipaksa dipakai oleh ahlun nar, ketika dipakai dari panasnya meleleh semua daging yang ada di badannya, bahkan otaknya pun meleleh semuanya, tinggal tulangnya dari panasnya. Bagaimana rasa sakitnya saat itu? Maka dia yang merasakan azab tersebut itu merasa di neraka yang paling berat, yang paling pedih, yang paling sakit azabnya dia berarti. Padahal katanya Nabi Muhammad SAW, wa innahu la ahwanuhum azaba. Padahal dia yang azabnya seperti itu paling ringannya azab nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu paling ringannya azab seperti itu. Bagaimana yang sedang, bagaimana yang lebih, bagaimana yang dahsyat azab Allah SWT. Bukan kita menakut-nakuti diri kita atau kita dibuat takut, enggak, tapi ini memang benar yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi tidak menyampaikan ini bukan karangan beliau, bukan karena Nabi menakuti kita, tapi Nabi sayang kepada kita. Karena sayangnya Nabi menyampaikan hal ini supaya kita takut, supaya kita enggak bermaksiat, supaya kita istiqomah, supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari neraka Allah walaupun hanya sedekah dengan separuh kurma. Takutlah kalian dari neraka Allah walaupun dengan kebaikan sedikit apapun, sekecil apapun. Walaupun mungkin sedekah cuma 2.000 rupiah, itu sudah punya pengaruh menyelamatkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya mengaji cuma 1 lembar ataupun bahkan ya cuma setengah lembar, walaupun kita hanya berzikir sekian kali, walaupun kita hanya mengambil paku ataupun juga kaca yang pecah di jalan untuk kita ambil supaya tidak kena atau tidak terinjak oleh orang lain, itu sudah pengaruhnya besar itu di hari kiamat untuk keselamatan kita. Apalagi ya yang lebih daripada itu, apalagi amal baik yang kalian sekarang ini berada di dalamnya, belajar dan belajar, itu adalah termasuk pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT. Wal ilmu asna sairil amali wa dalilul khairi wal ifdali. Dan kita mencari ilmu dengan niat yang baik tentunya
dan berkecimpung dengan ilmu, baik yang belajar ataupun yang mengajarkannya, itu adalah afdalul a'mal wa asnal a'mal, amal ibadah yang paling afdal. Ya, tinggal kita ikhlaskan, tinggal kita sungguh-sungguh, tinggal kita istiqomah, ya, dan kita betul-betul menjadikan amal ibadah kita yang paling besar adalah ilmu. Nggak usah banyak kalian di sini banyak mengaji, nggak usah kalian di sini banyak berzikir, banyak wiritan. Nggak ada yang lebih besar pahalanya daripada kita murojaah, belajar, menghafal. Ya, kita datang ke kelas tepat waktu, kita menghormati guru kita. Nggak ada yang lebih daripada itu. Nggak ada yang lebih afdal daripada mengajar, menyampaikan kebaikan kepada mereka, menyampaikan nasihat kepada mereka. Nggak ada yang lebih afdal daripada itu. Ya, ilmu ada afdalul amal. Makanya ketika Imam Malik pernah murojaah dengan sahabat-sahabatnya, murojaah, diskusi tentang ilmu, tentang fikih dan lain sebagainya, ketika azan, dengar azan, mereka salah satunya dari mereka mengatakan kepada Imam Malik, ini sudah azan, kita berhenti aja, kita sholat sunnah dulu. Katanya Imam Malik, jangan, kita ingin sholat sunnah. Sholat sunnah nggak melebihi pahalanya daripada kita belajar, daripada kita murojaah, daripada kita diskusi. Misalnya kita belajar nggak usah sholat sunnah, itu lebih baik daripada kita sholat sunnah dan sholat sunnah tanpa gini. Ini pahala, ya, ibadah yang paling afdal, termasuk kita belajar dengan niat salihah. Tentunya kita hadirkan dalam belajar kita, dalam, ya, tinggal kita di pesantren ini, hadirkan niat yang banyak. Ana niat untuk ana supaya kenal kepada Allah, ana niat supaya ana kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Kita belajar tambah kenal dengan Nabi Muhammad, tambah kenal dengan Allah, kenal dengan sifatnya Allah, tambah kenal dengan Allah, tambah cinta sama Allah, tambah kenal dengan Rasulullah, tambah cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenal dengan ulama, kenal dengan ilmu, dengan kenal dengan kebaikan. Maka di sini juga kita belajar bagaimana cara supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita dekat dengan Nabi Muhammad, bagaimana kita cara beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ridhonya Allah, bagaimana kita bisa menjalankan semua perintah Allah. Kita nggak akan tahu perintah Allah ini yang mana kalau kita nggak belajar. Bagaimana cara menjalankan perintah Allah, kita nggak akan bisa melaksanakan kalau kita nggak belajar. Kita nggak akan bisa menjauhi larangan Allah kalau kita nggak belajar. Mana kita tahu kalau ini larangan Allah, ini haram, kalau kita nggak belajar. Ya, perlu belajar untuk itu semuanya, perlu untuk belajar. Makanya Nabi SAW sangat banyak menganjurkan atau menyebutkan, menyampaikan fadilah-fadilah belajar seperti jihad fisabilillah. Nggak ada yang lebih afdal daripada belajar, dan seterusnya. Kenapa kok begitu banyak fadilah-fadilah yang disampaikan oleh Nabi untuk kita belajar mencari ilmu agama? Tidak lain karena Nabi SAW tahu kunci kebahagiaan adalah mencari ilmu. Karena dengan ilmulah kita tahu mana yang baik, mana yang jelek. Dengan ilmu kita mendapatkan semangat, motivasi untuk kita melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Dengan ilmu kita bisa menjadi ikhlas, dengan ilmu kita bisa menjadi tawadhu, dengan ilmu kita bisa menjadi orang yang mau bertobat kepada Allah jika terjerumus ke dalam dosa. Dengan ilmu kita, ya, bisa lebih dekat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Kuncinya ilmu. Ya, bukan berarti kalau kita nggak boleh cari ilmu yang lain. Kita dianjurkan cari ilmu yang lain, bahkan kita dianjurkan pinter komputer, pinter tentang listrik, pinter tentang apa lagi, tentang matematika, tentang ilmu ini, nggak apa-apa. Bahkan lebih menguasai ilmu yang bagus, banyak, masya Allah, ya, yang ahli-ahli daripada ilmu umum, dan mereka dari kalangan orang Islam, dari kalangan ulama, ahli kedokteran juga termasuk kalangan ahli Islam, ahli iman. Tapi mereka juga punya ilmu agama. Yang tidak boleh itu mereka ahli ini daripada bidang dunia, daripada ilmu umum, tapi nggak kenal siapa Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, nggak bisa ngaji Al-Quran, ngajinya salah-salah, nggak kenal dengan Allah. Bagaimana cara ibadah sholatnya, nggak tahu caranya. Ditanya ke rukun sholatnya berapa, nggak tahu. Rukun iman ditanya, nggak tahu. Terus apa artinya dia pinter ini kalau dia nggak ngerti itu semuanya? Enggak. Kita di sini tidak diharuskan di pesantren harus jadi kiai, harus jadi ulama, enggak. Nanti mau jadi kiai, mau jadi ustadz, mau jadi mubaligh, terserah. Nanti nggak mau mau jadi mubaligh, nggak mau jadi kiai, boleh. Nanti mau jadi dokter, fadhol. Mau jadi nantinya ada yang jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang nantinya mau jadi pengusaha, ada yang nantinya jadi misalnya orang yang punya kedudukan atau mewarnai
politik misalnya di negara kita, nggak ada masalah juga mau ikut politik, fadhal. Tapi yang penting semuanya harus punya ilmu agama. Semuanya harus punya ilmu agama. Mau jadi apapun ketika punya ilmu agama, maka akan menjadi baik dia. Mau jadi polisi kalau dia punya agama, menjadi polisi yang baik. Mau jadi tentara yang baik. Pengusaha, politikus yang baik. Ketika dia menjadi ustadz yang baik. Ya, kalau dengan niat yang solihah dan tentunya diamalkan ilmu tersebut. Tanpa diamalkan nggak ada manfaatnya, nggak ada kemuliaan ilmu yang kita dapatkan. Iblis jauh lebih alim daripada kita, tapi kenyataannya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya istiqamah dalam kebaikan, diampuni segala dosa kita, ditutupin aib-aib kita di akhirat nantinya, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelezatan dalam ibadah, kelezatan dalam iman, kelezatan dalam munajat kepada Allah, kelezatan dalam kerinduan kepada Allah dan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelezatan memandang wajah Allah, memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal barzakh wal akhirah. Dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan yang aman di dunia dan akhirat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, dan semoga diberikan ilmu yang manfaat, ilmu barakah, ilmu laduni, ilmu yang menambah ketakwaan, menambah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita daripada cinta kepada dunia, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan keluarga, keberkahan harta, keberkahan rezeki, dan keberkahan urusan kita dan apapun yang kita miliki. Ala hadiniya kuliniya salihah jami'ah syamila li khairati dunya wal akhirah ila hadrati nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri aswaril Fatihah. Bayangkan sebuah tempat di mana hidup terasa tenang, nyaman, dan penuh gaya. Dirancang untuk masa depan. Setiap detail kami pikirkan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Hunian modern dengan teknologi pintar, fasilitas lengkap, dan suasana asri. Inilah awal kehidupan baru Anda. Neo Natura, the new natural lifestyle.